Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bejo dan teman-teman. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Sandia Farisa dan saya bersama Bintang Lorenza Eka Putri yang akan mewakilkan untuk pemaparan diagram pencar. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menyebutkan anggota kelompok dari kelompok yang dimentorkan oleh Yunita Melani Putri. Yang pertama ada Bintang Lorenza Eka Putri, Jody Permana, Nabila Hanifah, Sandia Farisa yaitu saya sendiri, dan Siti Adelia. Mari kita masuk ke dalam definisi diagram pencar. Diagram pencar atau scatter plot adalah pasangan X dan Y, yaitu titik XY yang diplot pada koordinat kartesius menghasilkan sebuah diagram disebut diagram pencar. Pola yang menggambarkan hubungan linear dengan kemiringan positif disebut korelasi linear positif, dan pola yang menggambarkan hubungan linear dengan kemiringan negatif disebut korelasi linear negatif. Berikutnya terdapat 3 bentuk diagram pencar atau scatter plot. Yang pertama, positive correlation atau korelasi positif. Diagram pencar ini memiliki hubungan yang saling sejalan atau searah dan membentuk garis lurus dari persamaan yang didapatkan, di mana apabila nilai X naik, maka nilai Y-nya juga ikut naik. Yang kedua, negative correlation atau korelasi negatif. Diagram pencar ini memiliki hubungan yang berhubungan dengan kedua variabelnya, di mana apabila nilai X meningkat, maka nilai Y-nya menurun, dan persamaannya membentuk garis lurus. Yang ketiga, no correlation atau tanpa korelasi. Diagram pencar ini menggambarkan seolah-olah tidak ada hubungan antara variabel X dan Y, dan seolah-olah keduanya tidak saling mempengaruhi, karena diagram yang didapatkan tersebar secara acak dan tidak berpola. Selanjutnya, disajikan tabel data berikut waktu yang dihabiskan oleh 40 murid SMA N97 Jakarta dalam sehari untuk penggunaan media sosial dan hasil belajar matematikanya. Waktu penggunaan media sosial adalah X dan hasil belajar matematikanya adalah Y. A5, waktu penggunaan media sosial 6 jam dengan hasil belajar matematika 86, Musda, waktu penggunaan media sosial 5 jam dengan hasil belajar matematika 82, dan Andika, waktu penggunaan media sosial 3 jam dengan hasil belajar matematikanya 90. Dan seterusnya sampai yang terakhir adalah Runa, waktu penggunaan media sosialnya 7 jam dengan hasil belajar matematikanya adalah 89. Baik, selanjutnya bersama saya Bintang Lorenza Eka Putri ingin melanjutkan PPT yang sudah dipaparkan oleh Sandia Farisa. Di sini ada 4 soal. Yang pertama itu, gambarkan diagram pencar dari data tersebut. Kedua, bagaimana tren pada data pada diagram. Yang ketiga, bagaimana korelasi antara penggunaan media sosial terhadap hasil belajar matematika. Dan keempat, bagaimana pengaruh penggunaan media sosial terhadap hasil belajar matematika. Baik, di sini ada penyelesaian pertanyaan pertama. Gambar diagram pencar dari data tersebut. Terlihat diagram pencar yang dimana variabel X menyatakan penggunaan media sosial, lalu variabel terikat yaitu Y hasil belajar matematika. Oke, di sini terdapat diagram pencar dari data-data yang sebelumnya dibacakan, di mana di diagram pencar ini terdapat garis base fit. Garis base fit yang ditarik dari titik ujung paling kiri dan ditarik ke titik ujung paling kanan. Baik, dalam slide ini terdapat penyelesaian dari semua pertanyaan. Yang pertama itu, pola penyebaran datanya berbentuk mendekati garis lurus, lalu tren datanya disebut linear, arah garisnya itu turun dari kiri ke kanan, lalu korelasi datanya negatif, lalu terakhir interpretasi datanya itu semakin lama menggunakan media sosial, semakin menurun hasil belajar matematika. Terima kasih untuk Pak Bejo dan teman-teman yang sudah menyempatkan untuk mendengarkan hasil pemaparan PPT diagram pencar dari saya Bintang Lorenza Eka Putri dan Sandia Farisa. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.